Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan atau suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng. Kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi kamu. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran ini berasal dari situasi pekerjaan kamu. Situasi pekerjaan yang bisa saja saya kategorikan sedikit bermasalah, sedikit ada fitnaan, dan sedikit membuat diri kamu merasa tidak nyaman. Bukan hanya kondisi pekerjaan kamu saja yang sedang bermasalah, tetapi baru-baru ini ada satu pertengkaran atau ada satu perselisihan yang kamu terima dari seseorang, di mana seseorang ini selalu memberikan diri kamu pemikiran yang tidak jernih. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya pun, kartu yang saya pegang ini, kalau acuannya di dalam kondisi komitmen kamu, bisa saja kartu ini pembuktian dari komitmen kamu, di mana komitmen kamu tersebut tidak ada yang namanya pemikiran satu pemikiran, saling bertentangan, saling memberikan gesekan agar komitmen itu tidak merasa bahagia. Kalau mengarah terhadap diri kamu, mungkin diri kamu sedang berusaha mengembalikan posisi komitmen tersebut. Tetapi karakter dari orang yang kamu prioritaskan yang menjadi sumber permasalahan di dalam komitmen tersebut.
Bukan hanya itu saja yang saya lihat di dalam komitmen kamu. Sepertinya pun diri kamu pernah menerima suatu kekerasan. Kekerasan secara fisik, kekerasan secara komunikasi, kekerasan secara keuangan. Itu yang saya lihat. Baik yang secara hubungan LDR pun saya rasa keuangan kamu lebih banyak kamu berikan terhadap orang yang kamu prioritaskan, tetapi diri kamu tidak mengetahui kemana jalur keuangan yang kamu berikan. Kartu pertama yang sudah saya pegang ini, Five of Wands, terdiri dari 5 tongkat. Yang dimana 5 tongkat ini gambaran dari posisi energi kamu, yang dimana energi kamu merasa menyerah, lelah, capek, bosan, muak, semua situasinya tidak ada yang sesuai dengan keinginan kamu. Page of Swords, 1 pedang. Ya bagaimana mungkin sesuai dengan keinginan kamu? Orang yang berada di sekeliling kamu semuanya bersifat jahat, bersifat memanipulatif kamu, bersifat memanfaatkan kamu. Semua yang diperlihatkan dari berbagai orang terhadap diri kamu hanya kepalsuan, berbeda terhadap diri kamu. Kamu memperlihatkan dan memberikan sesuatu hal terhadap berbagai orang berdasarkan dari situasi perasaan kamu. Perasaan yang tidak tegaan, perasaan yang terlalu baik, perasaan dengan kepedulian, tetapi tindakan kamu itu berbeda. Pantas kartu pertama tadi kamu sudah merasa lelah. Lelah karena diri kamu selalu diliciki. Baik dari sahabat, baik dari rekan pekerjaan, baik dari bisnis, baik dari secara komitmen, baik dari ruang lingkup kamu. Tidak ada yang baik. Muncul kartu The Magician. The Magician, kata ilusi, omong kosong. Kartu ketiga ini lebih mendominasi terhadap orang yang kamu prioritaskan. Kenapa saya mengatakan orang yang kamu prioritaskan? Karena manusia itu selalu memberikan berbagai eksperimen di dalam komitmen kamu. Eksperimen yang dia berikan. Ketika dia memberikan eksperimen, kamu mengetahui, dia meminta maaf, kamu memberikan kesempatan. Ketika diri kamu memberikan kesempatan, kesempatan tersebut bukan dipergunakan untuk mengubah karakter, malah disalahgunakan. Ini dia geng. The Magician ibarat permainan sulap. Diberi peluang, tetapi peluangnya hilang. Hilang bukan atas dasar untuk ketenangan, malah mencari kebebasan. The Magician, kalau dari situasi pekerjaan kamu, saya yakin kamu ini sedang berusaha untuk memberikan posisi energi yang nyaman, tetapi dari pembawaan energi kamu tidak nyaman, berpura-pura nyaman diri kamu. Terlalu banyak kebohongan yang kamu perlihatkan terhadap berbagai orang, tetapi kebohongan yang kamu perlihatkan membuat diri kamu tersiksa. Itulah diri kamu. Itu dia geng. Benar atau tidak yang saya katakan tadi ya semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Setidaknya saya sudah mengetahui ternyata kehidupan kamu ini kehidupan yang jauh lebih berbeda, ibarat memakai topeng. Mengesampingkan rasa sakit hati dari perbuatan kelicikan tetapi memperlihatkan kondisi kebahagiaan.
Pesulap kamu ini, menyimpan kesedihan, membuktikan kebahagiaan. Muncul kartu Four of Pentacles, terdiri dari 4 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari keempat koin yang saya katakan tadi, satu koin ini sepertinya masih ada sesuatu hal yang kamu pertahankan dari orang yang telah meninggalkan diri kamu. Sepertinya masih ada sesuatu hal yang kamu tunggu-tunggu, dan sepertinya masih ada sesuatu hal yang ingin kamu luapkan secara amarah. Ini kemunculan kartu keempat. Six of Swords, terdiri dari 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang yang saya katakan tadi, satu pedang ini pembuktian dari orang yang menghampiri diri kamu ketika mendapatkan berbagai keuntungan, pergi meninggalkan diri kamu dengan rasa pecundang. Ini Six of Swords. Semua orang yang menghampiri diri kamu bukan memberikan diri kamu suatu kehidupan yang penuh dengan ketenangan, tetapi malah membuat diri kamu merasa kecewa. Termasuk dari orang yang kamu prioritaskan, di mana manusia itu tidak bisa menjamin diri kamu di atas komitmen kamu. Nih dia, wah geng. Ibaratnya ya, kalau saya umpamakan diri kamu ini membawa satu perahu. Perahu yang kamu bawa membuat diri kamu berpikiran agar perahu itu bisa tenang, bisa nyaman. Tetapi kondisi yang kamu bawa bertolak belakang dengan pemikiran kamu. Selama ini kan kamu yang mengikuti aturan dari permainan orang. Kamu berusaha untuk mengikuti permainan dari berbagai orang, sementara aturan yang kamu ikuti justru membuat orang diuntungkan. Sudah saatnya ini, wak geng, diri kamu yang mengendalikan perahu yang saya katakan tadi. Tidak usah lagi kamu ini memberikan berbagai kesempatan agar orang lain memberikan suatu aturan di dalam perahu yang kamu jalankan. Bawalah perahu tersebut untuk mendapatkan suatu kehidupan baru. Karena ketika diri kamu yakin dengan karakter kamu, dengan kepercayaan kamu, dengan sikap ambisius kamu, dengan sikap optimis kamu, ketika kamu membawa perahu itu, perahu tersebut akan memberikan diri kamu suatu kedamaian. Perahu yang saya kategorikan ini, suasana batin kamu. Kalau kondisi batin kamu sudah bisa memberikan diri kamu suatu ketenangan, ketenangan dari batin kamu itu secara otomatis akan mengubah karakter kamu. Bukan waktunya lagi untuk memikirkan bagaimana manusia itu di luaran sana, kenapa saya ditinggalkan, saya yang berjuang, kenapa perjuangan saya seperti ini, saya yang berkorban tetapi pengorbanan saya seperti ini, tidak dihargai, tidak memiliki arti. Bukan hanya manusia itu saja, orang lain seperti menganggap saya seperti... Enggak waktunya, konsepnya enggak begitu juga, wak geng. Mulailah, bawalah perahu yang kamu bawa itu dengan kondisi keyakinan. Jangan biarkan perahu yang kamu bawa itu dibuat untuk menampung berbagai orang agar orang bisa memberikan perahu kamu lubang. Kalau lubang
terjadi kembali, kamu yang akan tenggelam. Perahu yang saya katakan lagi-lagi suasana batin. Muncul kartu Nine of Swords. Nine of Swords terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-9 pedang yang saya katakan tadi, ada apa dengan kondisi pemikiran kamu saat ini? Saya hanya sekedar ingin bertanya. Tadi saya sudah berbicara terhadap kondisi batin kamu agar diri kamu memberikan ketenangan. Ini begitu saya mengangkat kartu yang saya tunjuk ini, kenapa kondisi pemikiran kamu? Apa yang sedang kamu pikirkan di dalam pemikiran kamu? Sekedar ingin bertanya, apa yang kamu pikirkan di dalam kondisi pemikiran kamu sehingga pemikiran kamu ini yang saya rasakan masih stres? Ini musuh terbesar kamu saat ini adalah pemikiran kamu. Apa yang membuat pemikiran kamu ini seperti orang yang begitu sangat linglung? Apa yang membuat kondisi pemikiran kamu ini seperti orang yang lagi stres? Apa, Wak Geng? Karena kondisi pemikiran kamu masih bermasalah. Berarti percuma dong yang saya katakan tadi kalau pemikiran kamu ini masih seperti ini. Kamu belum terima, belum sadar juga dari situasi yang kamu dapatkan selama ini. Dari komitmen, dari sahabat, dari pekerjaan, dari bisnis. Kamu belum sadar. Kamu masih ingin memikirkan. Kamu yang akan terjebak. Kamu yang akan terjebak, Wak Geng. 1000 kali pun diri kamu berusaha untuk mencari berbagai pencerahan, motivasi. Saya rasa itu percuma kalau kondisi pemikiran kamu belum tenang. Tenangkan dulu, Wak Geng. Apa sih yang menjadi permasalahan kamu? Saya sudah 1000 kali mengatakan kehidupan ini harus dinikmati, bukan untuk ditangisi. Walaupun memang sudah hancur, bukan berarti kehancuran itu terus-menerus untuk dipikiri. Kamu loh yang rugi. Kalau kamu masih stres, kamu depresi, kamu menyimpan sisi trauma, kamu merasa bersalah, kamu menyalahkan diri sendiri, kamu mengasihani diri sendiri. Bagaimana koneksi energi yang kamu berikan terhadap alam semesta? Apakah alam semesta akan mengubah kehidupan kamu? Kalau diri kamu saja tidak bisa kamu perbaiki. Nine of Swords, 9 pedang. Kondisi tidur pun kamu tidak nyenyak. Kondisi mencari aktivitas pun aktivitas itu tidak membuat diri kamu sibuk. Mencari berbagai aktivitas seperti meditasi, olahraga, yoga. Percuma karena pemikiran kamu ini pun masih error. Seven of Wands terdiri dari 7 tongkat. 7 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-7 tongkat, ini pergerakan energi kamu yang saya tarik, pergerakan energi yang benar-benar sedang kelelahan. Lelah, ingin menyerah, kecewa, putus asa. Seperti permasalahan ini tidak pernah habis-habisnya datang terhadap diri kamu. Kamu sudah tidak terkoneksi terhadap orang yang kamu prioritaskan, tetapi bukan berarti koneksi yang tidak ada itu membuat diri kamu merasa nyaman. Manusia itu sudah pergi, tetapi kepergian dia masih saja mengganggu diri kamu. Bukan hanya itu saja dengan kemunculan kartu Seven of Wands ini.
ada dari ruang lingkup kamu, ruang eksternal kamu ini, yang masih saja mencoba untuk diri kamu menerima gesekan konflik. Ruang eksternal kamu. Queen of Cups. Raja atau ratu yang memegang satu cawan. Cawan yang dipegang ini membuktikan posisi energi kamu sedang marah, sedang sensitif. Itu yang saya lihat. Benar atau tidak ya semua kembali terhadap diri kamu. Ini makanya tadi saya mengatakan, apa yang kamu keluarkan melalui ucapan kamu tidak membuktikan kondisi batin kamu lagi tenang. Tadi aja udah keluar kartu Nine of Swords, 9 pedang. Ya secara otomatis masih ada pembawaan energi yang masih bersifat marah. Jangan berbicara mengenai ini kan bulan puasa, Kak. Amarah, emosi harus direndam. Itu suatu alasan yang tidak logika, tidak masuk akal bagi saya. Sementara posisi energi kamu aja masih marah. Nih, kamu marah, kamu emosi, kamu temperamen karena orang yang kamu prioritaskan. Lagi-lagi memang jatuhnya terhadap manusia itu. Saya bukan tidak mau membahas bagaimana pergerakan energi kamu untuk ke depan. Apa yang kamu dapatkan dan apa yang ingin kamu eksekusikan. Bagaimana mungkin saya harus membahas apa yang kamu dapatkan dalam waktu dekat sementara pergerakan energi kamu masih pergerakan energi negatif. Itu. Makanya saya jarang untuk membahas situasi apa yang akan kamu dapatkan untuk kedepannya, jarang untuk saya bahas. Rezeki apa yang akan kamu dapatkan, malas untuk saya bahas. Bagaimana mungkin saya ingin bersemangat untuk membahas keberuntungan kamu, sementara pergerakan energi kamu saja masih acuannya terhadap orang yang telah menyakiti kamu. Itu acuannya. Pemikiran kamu aja masih stres, pemikiran kamu saja masih depresi, pemikiran kamu saja tidak mau ingin berkembang. Kamu saja tidak mau ingin berkembang, masih berputar-putar di dalam satu ruang, satu roda yang tidak memberikan kamu keuntungan. Apakah mungkin saya ingin membahas keuntungan apa yang akan kamu dapatkan? Kan tidak. Diri dulu harus diperbaiki, baru alam semesta terkoneksi terhadap kita, sehingga koneksi dari alam semesta itu pun memberikan kita keberuntungan. Kita tidak usah membahas bagaimana situasi ke depan. Itu suatu situasi yang omong kosong. Untuk saat ini saja yang kita bahas, bukan membahas 2 hari ke depan, 4 hari ke depan, 7 hari ke depan, sebulan ke depan, 36 hari ke depan. Itu permainan dari Sang Pencipta. Sang Pencipta yang akan bermain terhadap diri kita. Kalau energi kita bersifat positif, Sang Pencipta pun akan memberikan sesuatu hal yang positif. Kalau energi kita bersifat negatif, apa yang kita inginkan dalam waktu 2 hari ke depan? Apa? Itu, kita logika yang bermain, Wak Geng. Saya berbicara seperti ini bukan dalam arti saya berceramah seperti ustadz, seperti pendeta, seperti pastor. Tidak. Inilah kehidupan. Tidak usah terlalu jauh untuk memikirkan apa yang dipikirkan. Energi kita saja masih bersifat negatif, pemikiran kita saja masih negatif. Apa yang kita tuntut? Karma apa yang kita tuntut? Karma dari orang yang telah meninggalkan kita agar manusia itu merasakan apa yang kamu rasakan. Enggak kayak gitu konsepnya. Biarkan dia pergi. Sisanya nikmati kehidupan kamu. Kamu rajin sholat, rajin berdoa,
agar diri kamu bisa membuktikan saya yang kamu tinggalkan bisa berubah dan saya tidak ketergantungan. Itu dia, Wak Geng. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Maaf kalau saya berbicara seperti ini. Kartulah yang mengharuskan saya seperti ini. Energi kamu masih marah. Energi kamu masih bermasalah. Apa yang harus saya katakan? Apakah ada suatu keberuntungan yang akan kamu dapatkan? Tidak kan? Kartunya saja berbicara seperti ini. Nih, tongkat, pedang, pedang, pedang. Semua pedang dan tongkat. Bukan cawan dan bukan koin. Acuan saya di pedang. Itu dia, Wak. Saya hanya bisa berharap ubah dulu posisi energi kamu. Dengan cara apa? Banyak ikhtiar, banyak berdoa, banyak sholat. Selalu berkomunikasi terhadap Sang Pencipta. Jangan lagi memikirkan manusia yang tidak penting yang telah meninggalkan diri kamu. Pikirkan diri kamu, apa yang kamu lihat di depan kamu sekarang. Anak, beban, dan tanggung jawab. Dia sudah pergi, belum tentu dia memikirkan diri kamu. Kalau dia memikirkan diri kamu, di saat diri dia sudah pergi, itu suatu alasan yang tidak masuk akal. Enak banget dia sudah pergi meninggalkan diri kamu, masih berharap untuk kembali terhadap diri kamu, berarti diri kamu itu seperti apa di mata dia? Ajas manfaat. Itu saja logika yang bermain. Apalagi hubungan pernikahan yang sudah sakral dari awal, rusak akibat dari kebebasan untuk menikmati lendir dan lubang. Hancur, tiba-tiba manusia itu ingin rujuk terhadap diri kamu dengan alasan hilap. Hubungan sakral tidak didasari dengan situasi hilap. Yang namanya perselingkuhan bukan melalui proses instan. Ada proses kenalan, tukaran nomor, chattingan, ketemuan terjadi. Apakah itu hilap? Tidak kan? Enak banget masih memikirkan manusia itu. Kalau manusia itu ingin kembali, di mana harga diri kamu? Kamu yang terlalu bodoh. Maaf kalau perkataan saya terlalu kasar, tetapi inilah kenyataan yang saya lihat dari posisi energi kamu. Ubah energi kamu ini menjadi energi positif. Jangan energi negatif. Terus-menerus seperti ini kamu yang akan terjebak. Maaf ya, mungkin diri kamu berargumen kenapa channel kakak ini berbeda terhadap channel yang lain. Karena saya memberitahukan bukan berdasarkan dari sekilas omong kosong. Berhayal 2 hari ke depan, 4 hari ke depan, 5 hari ke depan, 6 hari ke depan. Emang yang memberikan informasi tersebut tahu 1 jam kemudian hidupnya bagaimana? Bermain secara logika. Yang mengatur kehidupan ini Tuhan, bukan kartu, bukan siapapun. Kita yang Tuhan memberi, kita yang mengendalikan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan posisi energi kita, apa yang kita harapkan dari Tuhan? Itu dia, Wak Geng. Oke, Wak Geng. Hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekali lagi saya meminta maaf kalau perkataan saya terlalu kasar. Ini demi pemikiran kamu agar pemikiran kamu bisa bersifat positif. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.